Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 51 Krul, guru dan calon guru penggerak SDN 51 Krul. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, siang yang cerah ini, kita dapat berkumpul di ruang yang sangat sederhana ini dalam acara menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman modul budaya positif. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Acara yang pertama, sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Puryadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN 51 Krui yang saya hormati, terkhusus calon guru penggerak dari SDN 51 Krui, Ibu Devi Yusanti. Sebelumnya mari kita sama-sama mengaturkan syukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan ke kita semua. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama di ruangan SDN 51 Krui ini di dalam rangka mendukung apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh salah satu calon guru penggerak dari SDN 51 Krui, Ibu Dewi Yusanti, yaitu di dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam hal ini menyebarkan pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif baik. Bapak-bapak dan Ibu yang hormati, dalam rangkaian aksi nyata modul ini kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan yang dibantu dengan pengajar praktek. Ini kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan tentang visi dan misi di SDN 51 Krui, sekaligus adanya prakarsa perubahan. Ini kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu semuanya. Inilah salah satu manfaat nyata. Ini aksi nyata merupakan salah satu manfaat nyata bagi sekolah, terutama ini manfaat yang saya rasakan selaku kepala sekolah. Jadi dengan adanya guru penggerak ini kepala sekolah ini bisa agak nyantai-nyantai. Karena apa? Ada guru penggerak, jadi gurunya bergerak, kepala sekolah dan kawan-kawan tinggal mendukung saja dari yang guru penggerak tadi telah merupakan program-program yang baik semua. Kalau kemarin kita masih mikir apa untuk ke depan, alhamdulillah ini sudah dibantu ke depan mau apa ini. Salah satunya dari program guru penggerak kemarin kita sudah memperbaiki, yaitu visi dan misi SDN 51 Krui. Untuk visi dan misi ini sebelum diperbaiki hasil musyawarah kita, untuk misi sekolah kita mudah pada maklum mewujudkan SD Negeri 51 Krui sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan menjadi dambaan masyarakat, serta mampu mempersiapkan anak bangsa yang cerdas, terampil, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian dari tim kemarin ini dari Prakarsa dari Guru Penggerak ditelaah melihat dengan situasi dan kondisi. Ternyata visi itu belum mencerminkan dari profil pelajar Pancasila. Jadi dengan musyawarah tim yang diprakarsai oleh calon guru penggerak ini untuk visi ini sekarang ada perubahan. Tentunya kita sudah melakukan kurikulum merdeka, ini kita sampaikan juga ini memang ini akan kita buat banner tapi belum dibannerkan. Mungkin mudah-mudahan dalam minggu ini sudah kita cetak bannernya terpampang di sekolahan. Apa visinya? Yaitu mewujudkan SD Negeri 51 Krui sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan mampu menciptakan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi ini saya selaku kepala sekolahan, selaku kepala sekolah mengharap pada kita semua untuk bisa mewujudkan visi dari sekolah kita, yaitu dari lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang berkualitas, kemudian dari anaknya, dari peserta didiknya adalah yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, setelah merumuskan visi kemarin, ini calon guru penggerak yaitu Ibu Dewi ini mempunyai prakarsa perubahan. Ini kita sampaikan juga karena ini akan kita laksanakan ini prakarsa perubahan dan sudah sebagian sudah terlaksana. Ini akan kita laksanakan semua. Dari prakarsa perubahan yaitu apa? Yaitu yang pertama Jumat sehat, Jumat bersih. Alhamdulillah sudah terlaksana kemarin. Jumat sehat, Jumat bersih. Artinya apa? Nah, setelah kita melaksanakan senam bareng, senam seperti biasanya, senam kesehatan jasmani. Kemudian setelah melaksanakan senam, ini kita melaksanakan Jumat bersih, yaitu dengan bergotong royong membersihkan halaman sekolah maupun di yang ada di belakang sekolah, di pinggir jalan maupun yang ada di belakang sekolah itu sudah kita lakukan. Tapi ada yang belum kita lakukan karena ini belum kita sampaikan dengan Bapak Ibu guru. Satu lagi yaitu kemarin tentang pelaksanaan Jumat sehat, Jumat bersih itu ada lagi yang mempunyai ide untuk pelaksanaan pembagian kelas untuk piket umum. Artinya apa? Yang bersih itu bukan hanya hari Jumat saja. Karena kita pernah melakukan kegiatan seperti ini tetapi terhenti, yaitu kegiatan bersih-bersih setiap hari, yaitu dengan piket umum per kelas. Ini perlu kita sampaikan juga mana yang lebih baik. Ada dua hal, yaitu yang pertama tadi yang Jumat bersih, hari Jumat kita bersih-bersih massal bareng. Kemudian ini ada lagi prakarsanya yaitu setiap harinya. Ini perlu kita tindak lanjuti, misalkan hari Senin kelas 1. Jadi hari Senin kelas 1 dengan dipandu oleh ibu guru kelas masing-masing plus dengan yang guru piket. Itu untuk bersih-bersih massal di lingkungan sekolah, bukan di kelas tapi di lingkungan sekolah. Yang hari Selasanya kelas 2
hari Rabu kelas 3, hari selanjutnya sampai hari Sabtu kelas 6. Ini nanti kita yang Jumat sehat, Jumat bersih sudah terlaksana. Kemudian yang ini nanti kita musyawarahkan tersendiri. Untuk teknisnya yang tadi pembagian kelas untuk tiket umum. Kemudian perubahan satu lagi yaitu membuat keyakinan kelas. Dimana supaya kelas itu dibuat senyaman mungkin. Tentunya berawal dari kebersihan itu. Berawal dari kebersihan dibuat kelas senyaman mungkin, itu dengan keyakinan kelas. Biasa seperti kalau kita melaksanakan kegiatan Zoom misalkan ada yang kesepakatan kelas kayak gitulah, maka dibuat keyakinan. Nah itulah dua hal yang sudah diprakarsai oleh calon guru penggerak, yaitu yang pertama tentang visi sekolah, kemudian prakarsa untuk perubahan. Jadi saya mengharapkan apa yang sudah dimotori oleh calon guru penggerak Ibu Dewi tadi, mari sama-sama kita laksanakan. Yaitu misi, mari kita sama-sama untuk mewujudkan misi sekolah kita, yaitu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan yang berkualitas, kemudian dari anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian perubahan kita tidak banyaklah perubahan seperti itu juga nggak banyak perubahan yang diprakarsai, mungkin dengan sedikit namanya dia 6 bulan mau melaksanakan kegiatan, dengan perubahan yang bulan pertama sedikit, dilanjutkan bulan yang kedua sedikit, yang ketiga nambah, bulan keempat, nah akhirnya nanti akan ada banyak perubahan positif di sekolah kita. Itu adanya dengan calon guru penggerak. Kemudian juga ini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, untuk seperti kemarin sudah di-share di grup, yaitu untuk guru penggerak, mari kita sama-sama tentunya yang memenuhi syarat dan rukunnya, kriterianya bisa untuk mendaftar di calon guru penggerak. Memang berat, banyak pekerjaannya, tapi banyak pula manfaatnya, terutama untuk manfaat bagi pribadi calon guru penggerak, dirasakan pula manfaat bagi sekolah. Itu yang sudah terlaksana betul. Kemudian untuk kegiatan hari ini pula, ini akan aksi nyata tentang budaya baik, budaya positif. Jadi mari kita sama-sama nanti mengikuti apa yang disampaikan Bu Dewi, tentunya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif. Dari budaya apa? Tentunya budaya yang baik, budaya positif. Dari budaya positif itu nanti kita terapkan di diri kita, kemudian di lingkungan sekolah kita untuk kebaikan kita bersama. Itu mungkin yang menjadi sambutan kita dalam aksi nyata modul 1 tempat. Ada hal yang kurang berkenan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya pada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya pengimbasan oleh calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Devi. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul di sekolahan kita ya dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 51 Kroy, juga seluruh Dewan Guru yang sangat-sangat saya muliakan. Saya berdiri di sini, Bapak Ibu ya, bukan bermaksud menggurui, tetapi mari bersama kita berkolaborasi, belajar untuk memperbaiki, merefleksi diri dan sekolah kita. Baik Bapak Ibu ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita yang lebih baik, sehingga akan terciptalah will-being. Nah, Bapak Ibu semua, apa saja sih konsep utama dari modul budaya positif ini? Di sini ada 7 yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama paradigma belajar yang sekarang ini seharusnya sudah ada perubahan. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dalam restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir pelaksanaan segitiga restitusi. Apa itu? Mari kita lanjutkan. Yang pertama Bapak Ibu ya, perubahan paradigma belajar dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu sejatinya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan yang berpusat pada guru atau teacher center itu seharusnya sudah beralih menjadi pendidikan yang berpusat kepada murid atau student center. Dan yang ketiga, proses pendidikan seharusnya sudah berdasarkan diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya untuk mencapai terbentuknya murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, selama ini mungkin kita berpikir bahwasanya seorang guru terkadang memikirkan bahwasanya, ayo kenapa sih murid saya tidak berhasil? Kita tidak berpikir bahwasanya setiap anak itu unik, setiap anak itu punya bakat, minat, kebutuhan belajar, dan karakternya masing-masing. Karena apa? Kata Ki Hajar Dewantara, guru ini ibaratkan petani. Petani, lahan sekolah, lingkungan sekolah ini adalah lahannya. Murid itu adalah bibitnya. Bibit mungkin saja biasa saja, tetapi jika diletakkan di lingkungan yang well-being atau lahan yang subur, maka bibit itu akan tumbuh subur. Ditambah lagi petaninya sangat kompeten di dalam mengurus bibit tersebut. Ketika ada hama bisa ia hilangkan, ketika ada penyakit-penyakit lain yang mampu menghambat tumbuhan tersebut akan ia selesaikan. Nah seperti itulah seharusnya tenaga pendidik. Dan guru tidak harus menuntut peserta didiknya
sesuai dengan yang ia inginkan. Karena jika kita menanam padi, kita tidak akan mampu, tidak akan bisa mengharapkan padi tersebut berubah menjadi jagung. Seperti itu. Nah, selanjutnya selama ini tenaga pendidik biasanya kita berkutat dengan cara penyampaian ceramah. Padahal tenaga pendidik atau guru itu hanya, kata kuncinya, hanya fasilitator di dalam pendidikan. Fasilitator itu yang menyiapkan, yang membimbing. Bukan kita yang menjadi pusat pembelajaran, tetapi murid. Selanjutnya berdiferensiasi. Setiap anak tadi unik, setiap anak itu profil belajarnya berbeda-beda, punya kebutuhan dan fase yang berbeda-beda. Nah, kita selaku pendidik harus menyesuaikan proses pembelajaran dengan mengetahui kelompok-kelompok atau fase-fase dari murid kita. Selanjutnya, apa sih disiplin positif itu? Ketika mendengar kata-kata disiplin, biasanya kita berpikir peraturan. Ketika mendengar kata disiplin, guru-guru, iya, coba kalau anak-anak saya disiplin, tentu saja pembelajaran saya akan menjadi berhasil. Padahal disiplin itu apa sih seharusnya? Yang positif itu bicara penerapan disiplin yang mengajarkan agar anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita membuat murid memahami dan menyadari sesuatu itu berdasarkan motivasi dari dalam diri atau motivasi internal, bukan karena paksaan dari guru, bukan karena pemberian pujian ataupun hukuman-hukuman. Nah, selanjutnya penerapan disiplin positif itu dapat dilakukan dengan langkah restitusi. Nanti kita akan lanjutkan penjelasan tentang restitusi di slide selanjutnya. Nah, di sini tentang disiplin ada dua identitas Bapak Ibu. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Disiplin seperti apa yang masuk ke dalam identitas gagal? Hukuman. Biasanya atau selama ini kita sebagai pendidik terkadang menganggap hukuman itu bisa menyelesaikan permasalahan. Menganggap hukuman itu akan memberikan murid pelajaran yang berharga. Dia akan berhenti melakukan kesalahan tersebut. Tetapi ternyata ada beberapa poin di sini yang saya sampaikan, tidak semua, sebenarnya ada banyak sekali poinnya. Yang pertama, hukuman itu ya akan mengakibatkan murid tersakiti. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Murid tidak nyaman ya dalam jangka waktu yang panjang, dan selanjutnya murid akan menyembunyikan kesalahan mereka. Nah, identitas sukses masuk ke ranah yang kedua, yaitu konsekuensi. Nah, ini sudah memasuki disiplin yang positif, tetapi masih ada lagi yang di atasnya. Konsekuensi ini perbandingannya dengan hukuman. Jika hukuman murid akan tersakiti, tetapi kalau konsekuensi murid hanya dibuat tidak nyaman. Kemudian kalau konsekuensi itu membutuhkan monitoring atau pengawasan dari para guru secara terus menerus. Kemudian murid tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya murid belajar taat peraturan. Nah, kalau yang terbaik identitas sukses yaitu restitusi. Nah, restitusi ini akan menjadikan murid mendapat penguatan, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian menguatkan murid untuk jangka waktu panjang, dan yang selanjutnya murid akan belajar menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Jadi
Ketika kita menganggap bahwasanya ketika murid melakukan kesalahan, maka hukuman yang harus ia dapatkan, nah ini yang perlu kita ubah. Kenapa Bapak Ibu? Sebagai tenaga pendidik, kita harus mengetahui ketika murid melakukan kesalahan, ketika dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, itu diakibatkan oleh kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa sih itu? Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Terbagi menjadi 2 lagi. Ketika seseorang melakukan sesuatu tindakan, ada yang merupakan motivasi eksternal dari luar, ada juga yang merupakan motivasi intrinsik. Motivasi yang pertama yaitu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid akan berkata, emangnya kenapa kalau saya tidak melaksanakan tugas ini? Ketika saya tidak melaksanakan ini, memangnya Bapak marah? Memangnya Bapak guru marah? Ibu guru marah? Nah, dia akan melaksanakan tugas dengan cara terpaksa untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dia tidak dimarahi aja dan asal-asalan aja, yang penting mengerjakan. Nah, ini motivasi terendah dari murid-murid kita. Nah, ada motivasi yang sudah setingkat di atasnya, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, Pak, kalau saya nyapu kelas hari ini, saya dapat bintang nggak? Saya dapat hadiah nggak? Saya dapat pujian nggak? Ketika dia tidak, nggak ada guru ini, nggak ada yang lihat, nah dia tidak mau piket. Nah ini motivasi yang kedua. Bapaknya nggak sekolah ini, udahlah nggak usah ngumpulin tugas. Toh nggak dinilai ini, ya kan? Udahlah saya tidak usah mengerjakan. Nah ini motivasi eksternal juga, belum motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri, yaitu murid melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya memang mau jadi dokter, cita-cita saya mau jadi ini, mau jadi itu, maka saya harus belajar. Nah seperti ini yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita. Selanjutnya Bapak Ibu, agar kita tahu mengapa sih kok anak ini berperilaku seperti ini, mengapa sih ya. Nah kita harus tahu tuh kebutuhan dasar manusia itu ya ada 5 menurut Vygotsky ya, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat biologis, makan, minum, tempat tinggal. Mungkin saja Bapak Ibu ya, terkadang murid kita kan malas belajar. Ternyata kenapa? Belum makan, haus. Jadi kita juga sudah harus tahu itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini butuh hubungan sosial. Ada juga terkadang kita dapatkan murid kita minta perhatian, tidak mau mengerjakan tugas. Ternyata setelah kita tegur, kenapa nak? Kita dekati, ternyata karena minta ditagur saja, minta ditegur. Nah sesudah kita sapa, baru mau mengerjakan. Itu kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kita bisa lihat murid kita terkadang ada yang mendominasi di kelas. Dia yang menjadi ketua kelas. Kalau ini saya, harus saya. Nah, itu kebutuhan penguasaan. Kemudian ada lagi kebutuhan kebebasan. Setiap orang butuh kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi.
melakukan pilihannya sendiri, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi ketika anak itu kita kekang, ya mungkin dia akan memberontak. Nah disitulah letaknya. Kenapa murid itu berontak? Ya karena kebutuhan dia akan kebebasan itu kita ambil. Nah selanjutnya kesenangan. Setiap orang butuh untuk mencari kesenangan, apalagi anak kita butuh bermain, butuh tertawa. Maka dari itu pembelajaran kita terutama di anak sekolah dasar, kita membutuhkan pembelajaran dengan metode belajar sambil bermain. Nah Bapak Ibu semuanya, sepertinya sudah mulai tidak konsentrasi. Agar semuanya jadi konsentrasi, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk sambal. Boleh berdiri semua Bapak Ibu. Tepuk sambal itu seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika saya katakan tepuk sambal, kita dua kali saja ya. Mulai ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk sambal. Ula. Colek. Nyam. Buka. Satu kali lagi ya. Tepuk sambal. Ula. Colek. Buka. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu ya duduk kembali. Kurang nanti lagi ya. Nanti ada game-gamenya juga. Hah? Iya, pedas makanya buka tuh. Karena nggak ada sambal. Sambal ya. Oke. Bapak Ibu semua, selanjutnya kita akan mengetahui tentang ada 5 posisi guru itu di sekolah terutama. Ya, kita akan lihat ada guru penghukum, ada guru pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada lagi guru sebagai manajer. Nah, apa sih itu guru penghukum? Coba Bapak Ibu, siapa yang mengatakan ini? Tabel pertama. Ayolah, lakukan demi saya ya. Kira-kira ini guru sebagai apa? Ayolah, lakukan demi saya ya. Ini guru sebagai apa? Hah? Gitu? Oke. Ini guru sebagai teman ya. Nah, ini bapak ya, nanti bapak ya. Kamu rajin belajar ya, ini bapak. Nah, itu adalah guru sebagai teman. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Coba, ini guru sebagai apa ya? Sebagai penghukum. Iya, betul sekali. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Guru yang mana? Apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Nanti ibu kasih permen 10. Kalau kamu nilainya 100, akan ibu kasih nilai 10 permen dan pemantau. Wah, hebat sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Udah berapa kali ibu sampaikan, kamu rajin belajar. Cobalah, apa kata orang tua kamu kalau kamu seperti ini, nak? Nah, ini yang mana, Bapak Ibu? Iya, ada juga guru seperti itu, Bapak Ibu ya. Sepertinya saya aja sering, Bapak Ibu. Kemudian, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini, nak? Kamu nanti mau jadi seperti apa? Coba Bapak Ibu, yang mana? Iya, wah, pinter-pinter. Kemudian, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan guru penghukum. Baiklah, sekarang akan kita saksikan seperti apa itu guru penghukum. Kita lihat ya Bapak Ibu ya.
pakainya di speaker. Oh iya. Ya terlambat. Speakernya. Coba. Ini udah tambahan. Alasan kamu apa lagi coba? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok kamu ya. Sudah berapa kali kamu terlambat? Sana, kamu keliling lapangan bola basket 2 kali. Ya, ngapain Bu? Awas. Apa? Kamu kok lawan? Berani-berani. Hei, gue sama Rizky. Ya terlambat. Masih berani pula. Sekarang Rizky sama Rego. keliling basket 5 kali. Maknya dibuat mau. Biar kapok kamu. Cepat pergi sana lapangan basket. Nah, Oke lah. ini guru penghukum. Kita sering nggak Bapak Ibu? Keren. Iya, ternyata sering. Nanti kita akan belajar lagi Bapak Ibu. Apa sih dampaknya? Dampak menjadi posisi penghukum. Dan Bapak Ibu ya, murid menjadi pendendam. Benci tukang hukum. Yakin Bapak Ibu, ini sudah merupakan pendidikan. Murid kita akan dendam suatu saat nanti. Nah, jadi perlu kita hindari. Kemudian murid itu tidak akan menyukai mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Kan kita tidak mau ya. Oke, nggak usah lama-lama lihat guru penghukum. Sekarang kita akan lihat guru pembuat merasa bersalah. Guru pembuat besar-besar. Naren, pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, senang ya bikin ibu susah. Terus nanti ibu disangka tidak bisa bina kamu Naren. Mandi. Gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa di buku absen kamu? Kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali muridnya sampai merasa. Ya udah jangan sekali lagi ya bikin ibu susah. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus Naren. Bisa jantungan kalau ditegur bapak kepala sekolah. Nah akhirnya kan muridnya, ya Allah bisa jantungan ibu saya gara-gara saya terlambat. Merasa bersalah. Murid rendah diri biasanya dan akan menarik diri dari lingkungannya. Ya seperti itu. Kemudian guru sebagai teman. Nah ini kita sering juga nih kadang-kadang ya, terutama yang masih muda-muda. Naren lagi di sini, aktornya Naren lagi. Tidak. Naren. Sini gurunya sudah sedikit. Nah ini posisi tangannya. Wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ya ibu saya terlambat melahirkan saya. Kamu malah menyalahkan ibu. Bukannya anak yang larinya paling kencang ya nak? Iya Bu, saya memang terlambat bangun pagi. Jadi biarpun saya larinya kencang tapi tidak kencang Bu. Jadi senyum-senyum ya. Senyum ramah, memang biasanya sifatnya persuasif antara guru sebagai teman ini dengan muridnya. Bikin senang ibu dong, tapi ibu ya bisa bantu usaha muridnya semangat tuh. Kayak Miranda. Ya sudah, sudah masuk kelas. Nanti ibu beresin hasil kamu, gitu kan? Nanti ibu bantu. Nah begitu guru sebagai teman. Kamunya ada aja. Senyum, face-nya senyum, ramah. Nah tetapi apa sih dampaknya? Murid akan bergantung pada satu orang. Ketika guru itu melakukan sebuah tindak tegas kepada guru tersebut,
dia akan kecewa. Saya pikir Pak Andi ini teman saya, ternyata saya kecewa. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Guru sebagai teman. Terus ketika guru tersebut baik, ada guru lain yang bertindak agak tegas. Dia akan komplain, tidak suka dengan guru lain, dia hanya mau dengan guru tersebut. Nah, itu dampak. Kemudian murid tidak mandiri dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Saya berpikir ada ibu ini yang bantu, ibu ini yang jaga. Pasti nanti absen saya di absen lagi. Gitu. Murid akan seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, guru seperti ini, peraturan-peraturan yang ada di sekolah, data-data yang aktual itulah yang akan dia gunakan. Dia bersikap sebagai tenaga profesional yang, tetapi jaraknya itu agak jaga jarak dengan guru. Nah, Ren, apakah peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.30. Sudah tahu konsekuensinya? Gitu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit, Bu. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik, Bu. Nah, guru ini sudah masuk ke ranah positif, Bapak Ibu. Ya, tetapi ada di atasnya lagi. Jadi jaga jarak, tetapi dia sudah bagus. Nah, apa sih dampaknya? Murid akan menghitung ada hadiahnya enggak, terlambat enggak, dihukum enggak, tanpa memahami sepenuhnya nilai-nilai kebajikan yang akan dituju. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, yang guru terakhir adalah guru sebagai manajer. Di posisi seperti ini, inilah seharusnya yang guru lakukan ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan abusive. Maaf Bu, saya sudah terlambat. Nah, sekarang sekolah masuknya pukul 7. Sekarang sudah jam berapa, nak? Jadi sekarang bagaimana, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang mudah kamu tinggalkan? Yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya yang meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Murid berpikir di sini. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm lagi Bu. Jadi murid sendirilah yang mencari solusinya. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm, terus siapa yang bisa bantu? Oh, ternyata ada ibu, kakak, ya, orang tua yang ada di rumah. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya, nak? Kita pertegas lagi. Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan Bu, setel alarmnya dari pulang sekolah. Segera. Baik, jadi Naren ya akan diingatkan oleh ibu, kakak dari Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, nak, agar tidak terlambat bangun pagi? Tidak Bu, baik ya. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu ikut untuk belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti guru yang sebagai manajer ini menggunakan langkah segitiga restitusi. Nah, langkah segitiga restitusi ini ada 3 bentuk segitiga, nanti akan dijelaskan sedikit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya seperti di prakarsa perubahan saya, untuk menjadikan sekolah kita ini terbiasa menggunakan budaya positif dan ada patokannya, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan yang harus diyakini oleh murid. Maka kita Bapak Ibu ya
akan membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Apa sih itu keyakinan kelas? Bapak Ibu ya, yang pertama sifatnya nanti abstrak dibanding peraturan. Kemudian pernyataan yang universal, menyeluruh, jadi tidak khusus dia. Kalau peraturan dia khusus. Kemudian dibuat dalam kalimat positif. Tidak boleh terlalu banyak, cukup 4, 5 atau paling maksimal 6 lah keyakinan kelas yang harus ada di kelas. Nah, seperti ini. Coba silakan pilih ya, yang mana sih peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan-peraturan bisa dijadikan atau sebagai patokan kita untuk membuat keyakinan kelas. Coba nomor 1, dilarang membuang sampah sembarangan. Peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan. Siswa tidak boleh datang terlambat. Peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan. Oke. Kami senantiasa menghormati dan menghargai orang lain. Keyakinan kelas. Jangan membuli teman. Peraturan. Semua siswa senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Keyakinan kelas. Dilarang mencuri. Peraturan. Karena negatif ya Bapak Ibu. Siswa kelas 4 selalu bersikap jujur dan disiplin. Keyakinan kelas. Yang terakhir, semua siswa wajib piket kelas. Peraturan. Nah, jadi kita sewaktu akan membuat keyakinan kelas ya di kelas kita masing-masing. Yang pertama, kita munculkan dulu beberapa peraturan-peraturan. Apa sih yang kita inginkan di kelas kita ini? Pertama, misalkan tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Itu bisa disatukan, itu kan peraturan. Bisa disatukan dengan semua siswa wajib piket kelas. Semua mengacu ke arah nilai kebajikan, yaitu kebersihan. Nah, maka kata kuncinya kebersihan. Nah, nanti kemudian ditambahkan beberapa kata sehingga menjadi sebuah kalimat positif. Untuk ranah panjang pendeknya kalimat, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu mengalami peningkatan. Kalau kelas 1 bisa dengan semua siswa mencintai kebersihan. Kelas 2 naik lagi, kelas 3 naik lagi, begitu. Sehingga udah kelas 6 atau kelas SMP sudah merupakan satu kalimat panjang dengan berhubung, begitu. Kami senantiasa menghormati dan menghargai orang lain. Itu merupakan keyakinan kelas dari jangan membuli teman. Apalagi dilarang mencuri barang milik orang lain, masuk ya. Jadi ketika ada peraturan-peraturan seperti itu, banyak peraturan tentang kebersihan aja ada 10. Nah, itu harus dirangkum menjadi satu nilai keyakinan kelas. Jadi nanti paling hanya 5 atau 4 atau 6 paling banyak yang ada di kelas, sehingga murid mudah mengingatnya. Kemarin saya sebenarnya dari tahun kemarin sudah membuat keyakinan kelas, tetapi belum sedetail ini. Kami hanya sepintas ya. Kalau kemarin memang sudah, yuk nak, kamu maunya kelas seperti apa? Semua wajib piket, Bu. Oke, tulis. Apa lagi? Dilarang mencuri pulpen teman, Bu. Tulis, ya. Digabungkan kemudian, udah anak-anak membuat berbagai peraturan itu, tempellah di depan, tempel. Kan kalimatnya tadi masih berupa peraturan. Ada bahasa-bahasa negatifnya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya berdiskusi nih dengan siswa-siswa. Nah, kalau kebersihan dilarang membuang sampah sembarangan, maksudnya kemana? Nah, kita kasih berupa beberapa kalimat apa nilai kebajikan, kebersihan, menghormati dan menghargai orang lain,
disiplin. Nah, kita beri kalimat itu. Oh, masuk ke kebersihan, Bu. Oh iya, masuk ke kebersihan. Kita gabungkan menjadi satu kelompok. Yang disiplin kita masukkan ke dalam satu kelompok. Begitu seterusnya. Sesudah itu kita menyarikan peraturan-peraturan tadi menjadi keyakinan kelas dan kemudian ditempel atau dipajang di depan kelas. Nah, setiap kelas nanti bersama-sama ya akan dimulai Bapak Ibu, dimulai di awal pembelajaran seperti ini. Ketika ada anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai keyakinan kelas itu, seperti kemarin contohnya ya, si Riko dengan temannya menjadikan temannya menangis. Nah, kita mencoba ingatkan, tidak harus dengan langkah restitusi benar diajak duduk Bapak Ibu ya, tapi kembali kita ingatkan. Nah, kalau membuat temannya nangis, merasa membuat temannya malu, kita sudah tidak melakukan tindakan keyakinan kelas kita yang mana? Oh, itu Bu, menghargai dan menghormati orang lain. Iya. Terus sekarang gimana nak sebaiknya nak agar keyakinan kita itu tetap berjalan? Apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini nak? Nah, akhirnya sendiri dia ngomong, saya minta maaf Bu. Monggo silakan. Jalan dia. Nah, kalau ada temannya yang minta maaf, sebaiknya kita bagaimana nak? Memaafkan Bu. Kamu yang itu maafkan. Nah, seperti ini seharusnya kita biasakan membudaya di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing. Tetapi patokannya, kita tidak akan mendisiplinkan siswa, tidak akan bisa jika tidak ada nilai yang sudah disepakati oleh siswa itu sendiri untuk kelasnya. Maka keyakinan kelas ini sangat penting di dalam kurikulum, khususnya kurikulum Merdeka. Nah, nanti kita akan bersama-sama. Boleh minta bantuan guru lain kalau mau diambil ya videonya, nanti kita kirim langsung di PMM ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu ya, ada pertanyaan? Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ya, tadi sudah. Nah, ini saya sudah melaksanakan Bapak Ibu ya, kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 6A, dan siswa antusias Bu ya Bapak Ibu ya. Di sini pertama saya menjelaskan ya bagaimana membentuk peraturan kelas itu, diskusi, kemudian nanti membagikan, karena saya punya sticky note, saya membagikan sticky note ke anak-anak. Ayo nak, dituliskan peraturan-peraturan yang kamu inginkan nih demi kelas kita menjadi nyaman, agar kita punya nilai-nilai keyakinan. Ya. Yang terakhir, menyadikan peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Dan akhirnya, nah ini anak-anak yang dibawa ya, itu anak-anak sudah mulai menempel peraturan-peraturan tadi. Nah, kemudian saya berdiskusi juga, nak kalimat ini cocok gak nak? Mau dikasih kalimat seperti ini apa begini saja? Begini saja sudah bisa. Tapi kalau untuk yang kelas agak tinggi, kalau yang kelas rendah bisa kita yang menyarikannya, ya, menyarikan bahasanya. Nah, bahasanya yang begini nak sudah. Jadi kalau yang kalimat positif tidak ada kalimat jangan, tidak ada kalimat, tidak ada kata-kata tidak boleh, tidak ada kata-kata dilarang. Nah, karena itu semua adalah kalimat negatif. Nah, itu di peraturan. Jadi keyakinan kelas nanti semuanya berupa kalimat positif. Nah, yang terakhir yaitu pelaksanaan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah ya, cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh guru sebagai posisi guru sebagai manajer. Menurut dosen, restitusi itu adalah proses pengkondisian murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jangan sampai ketika ia mengalami masalah, nanti dia malu ketemu
sama teman-temannya. Dia merasa rendah diri. Nah, ini yang perlu kita hindarkan. Guru sebagai manajer akan mengambil langkah segitiga restitusi yang digunakan sebagai penyelesaian masalah antar murid. Apa yang pertama? Pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi misalkan ya Bapak Ibu ya, ada murid berantem nih, satu nangis, ya, yang satu masih emosi. Tindakan kita yang pertama itu harus kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi biarkan dulu dia ya. Nah, kenapa? Coba cerita sama ibu. Cerita, biarkan dulu. Gantian ya, coba si ini dulu. Udah selesai dia, puas, sudah stabil identitasnya. Baru temannya, coba kamu nak. Jadi kita harus mendengarkan kedua belah pihak. Coba kamu lagi nak. Apa tadi? Jangan emosi ya, duduk ya, kasih minum seperti itu. Jadi stabil dulu identitasnya. Sudah stabil, baru lanjut ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Katanya ketika masih distabilkan identitasnya, iya bu, saya lagi nulis, tiba-tiba dia datang bu, ngundang ganggu. Saya jadi coret-coret buku saya bu, ini buku saya satu-satunya. Terus kata temannya, enggak bu, sebenarnya saya itu lagi mainan, terus ketendang, saya jatuh. Nah sebenarnya kan seperti itu. Tetapi ini tadi miskotensi nih. Nah guru kemudian, iya nak, pasti senang nak ya nanya kepada yang membuat teman yang tadi tercoret. Pasti senang nak ya mainannya. Iya bu, coba nak, kalau boleh ibu tahu alasan kamu tadi. Misalkan alasan kamu tadi itu menabrak mejanya si Rolly, kenapa? Itu bu, saya lagi mainan kejar-kejaran, terus tiba-tiba kaki saya kena meja. Oh iya, tapi kamu tahu nggak kalau kamu ini salah? Tahu bu, gimana? Dia akan cerita lagi. Iya tadi ternyata si Rolly tulisannya jadi coret, terus bukunya jatuh, terus dia nangis bu. Oke baiklah. Sekarang coba kita ingat keyakinan kelas kita nak. Yang mana yang belum kita terapkan nak, yang perlu kamu tingkatkan. Dia akan ini, mungkin ini sih bu menghargai orang lain gitu ya. Nah kita akan tanya lagi. Oke setuju. Terus gimana caranya desainnya nak ya? Emang boleh nak yang mainan di kelas? Enggak sih bu, besok-besok saya akan mainnya di luar saja. Terus itu Cirolinya nangis. Gimana caranya nak? Saya akan minta maaf bu. Nah itu langkah ke keyakinan, menanyakan keyakinan. Maka penting patokannya adalah keyakinan keras. Nah nanti murid itu sendiri yang akan mencari atau membuka sendiri nih solusi apa sih yang harus ia gunakan untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Nah begitu Bapak Ibu ya. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya selesai. Tetapi di sini saya minta ada tanggapan dan pertanyaan dari rekan guru semuanya. Saya persilakan. Pertama mungkin saya di sini akan memberikan sedikit tanggapan mengenai penjelasan tadi yang sudah diberikan oleh Ibu Devi. Pertama mungkin ucapan terima kasih, mungkin karena hari ini setidaknya kami mendapatkan ilmu baru, bagaimana kita sebagai guru, sebagai pendidik dalam menghadapi anak-anak kita di sekolah. Terutama tadi dijelaskan kebanyakan ya, mungkin saya sendiri di sini masih menjadi guru penghukum.
mudah-mudahan kedepannya berdasarkan penjelasan dan dampak-dampak yang akan melekat pada siswa nanti ke depan, bagaimana agar menjadi guru sebagai manajer. Mungkin itu saja. Kalau ada tanggapan lain dari teman-teman dipersilakan. Pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit memberikan tanggapan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Devi Yusanti, bahwa seyogianya kita sebagai pendidik memang seperti itu, tetapi dalam penerapannya mungkin banyak hal yang sering melingkupi kita, karena kita tidak terlepas sifat kemanusiaan kita. Kadang-kadang ada perasaan yang di dalam setiap harinya itu selalu berubah-ubah. Tapi memang seyogianya seperti apa yang dianjurkan, yang dipaparkan, apalagi yang disampaikan oleh pendapatnya para ahli tersebut. Hanya saja memang mungkin kita tidak bisa semuanya. Ya, mungkin ini mewakili juga suara hati yang lain. Hanya saja banyak hal yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini, dan juga saya sudah pernah mengikuti juga apa ini di platform Merdeka Belajar. Itu memang luar biasa kalau kita bisa menjadi guru seperti apa yang dalam teori-teori yang diberikan. Tapi mungkin dalam penerapannya dan mungkin masih saat ini masih kita lakukan itu situasional. Kalau menurut saya tidak semuanya akan sempurna, akan bisa kita lakukan dengan sempurna, tapi situasional, di mana memang kita dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan menjadi fasilitator dan sebagai guru yang manajer, artinya memberikan layanan kepada anak. Bahkan kita diharapkan untuk bisa melayani anak sesuai dengan perbedaan bakat dan minat yang ada pada setiap anak. Maka nanti dalam pembelajaran ada pembelajaran berdiferensiasi, ya, kalau nggak salah Pak Surya. Ya, itu luar biasa kalau kita bisa melakukan, dan memang menuntut kita untuk banyak membaca, banyak melakukan refleksi, banyak melakukan juga percobaan-percobaan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada rekan guru atau bapak kepala sekolah mau menanggapinya. Dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada calon gurunya Ibu Devi Yusanti yang telah mengabarkan tentang awal sampai akhir, yaitu budaya positif dan diam. Ini memang yang menarik, ini tentang poin 5 posisi kontrol guru. Ini merupakan topik yang sangat menarik. Mengapa? Memang kita pada dasarnya memang dengan adanya ini kita mengerti posisi kita saat ini di mana. Posisi kita saat ini di mana. Memang saya setuju dengan Pak Ngatiman tadi berdasarkan
semua posisi ini harus kita pakai sebetulnya. Semua posisi harus kita pakai. Yang paling bagus posisi yang di manajer. Walaupun di manajer memang kadang-kadang apa ya, penghukum itu juga masih kita perlukan sebetulnya. Karena apa? Itu tadi siswa itu memang bermacam-macam karakter pula, bermacam-macam karakter. Kadang-kadang memang kalau memang kita selaku manajer tulis mau selaku yang baik, kadang-kadang anak itu pakai sama guru yang di manajer yang memang ada ya. Benar Bu ya, memang harus dukung hukum itu ada. Iya, benar. Itulah Tergantung anaknya juga, Pak. memang kita ada 20 personel ini, alhamdulillah pula nanti ada 4 yang manajer, 4 pemantau, 4 teman, 4 hukum. Jadi Iya, benar. bervariasi berbeda. Tetapi harapannya apa? Untuk yang merasa tipe penghukum, artinya ini kita sebagai senjata pamungkas Iya, tipe benar. penghukum itu. Kalau belum terpaksa betul ya, kalau belum terpaksa sudah berbagai kontrol metode kita tidak mempan, apa boleh buat kita pakai yang penghukum itu. Memang kalau nggak dihukum memang kadang-kadang itu anak gimana yang mempan. Tapi tetap kita mengontrol bahwasanya kita tidak bisa menghukum secara menyakiti fisik. Intinya itu kita hukuman, tapi hukuman yang mendidik, jangan sampai hukuman yang apa ya, bersifat fisik. Artinya apa? Yang betulah ini 5 posisi kontrol guru, dengan pendapat para ahli, betul pendapat para ahli. Ada yang berhukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pembantu, sebagai manajer. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Devi tadi, memang ada segi positif, ada segi negatifnya. Ada segi positif, ada segi negatifnya. Kayak penghukum tadi banyak segi negatifnya. Artinya apa? Kalau ada segi negatifnya, mari kita sama-sama apa ya, kita kurangi sedikit supaya kita apa ya, menjadilah guru yang manajer. Tapi memang sewaktu-waktu kita perlukan itu guru yang pertama penghukum itu kita perlukan. Kalau itu memang semuanya sudah kita pakai dan tidak mempan, artinya bagi anak. Tetapi ada hukuman yang sifatnya mendidik, bukan hukuman yang fisik. Untuk yang menarik ini posisi kontrol dan hukum. Tapi saya masih punya satu lagi Ibu Dewi. Baik, silakan. Yang menarik ini, iya. Kita baru pula, ya tentang membuat keyakinan kelas itu tadi. Menarik betul membuat keyakinan kelas, dan itu sudah di prakarsai untuk perubahan di sekolah kita. Tentunya untuk membuat keyakinan kelas, inilah bentuk komitmen kita dengan siswa tentunya di sekolah. Itu tadi untuk anak kelas 6, saya sudah terwujud lah untuk keyakinan kelas, sudah didiskusikan dengan dimusyawarahkan dengan kelas, dan mungkin yang jadi pertanyaan kita bersama ini tentunya yang di kelas rendah, di kelas 1 maupun kelas 2, tentu untuk apa ya, untuk membuat suatu keyakinan kelas, kesepakatan kelas, namanya anak kelas 1, anak kelas 2 mungkin apa ya, kurang, untuk anaknya tetap untuk diajak musyawarah mungkin kurang apa ya, masih kurang. Jadi di mana mungkin perlu kita musyawarahkan, yang saling sharing, saling berbagi pengalaman, bagaimana lah untuk membangkitkan musyawarah kita atau diskusi kita dengan anak yang di kelas 1 maupun 2. Ini merupakan pertanyaan
menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Karena kata Mas Nadir, guru yang buruk itu adalah guru yang merasa cukup tuh dengan ilmunya saat itu. Itu guru yang buruk. Bukan guru yang jahat, guru yang baik, tapi guru yang buruk dan guru yang mau belajar. Guru yang buruk itu seperti apa? Guru yang saya sudah bisa. Ketika diminta untuk meningkatkan kompetensinya, diminta untuk mengubah pribadinya menjadi lebih baik, dia akan keras hati. Seperti itu kata Mas Nabi. Dia tidak akan menerima ketika ada orang yang meminta, orang yang mengajak untuk berefleksi. Begitu. Jadi memang tidak semua tingkatan budaya positif ini bisa kita laksanakan sekaligus. Nah, kita akan memulai dari membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas ini nanti berjalan, Pak, nah itu akan menjadi komitmen kita ketika anak itu melakukan sebuah tindakan yang kurang tepat. Maka keyakinan kelas itu harus pinter-pinter kita memancing anak. Nah, kamu maunya kelas 1 juga bisa. Ayo misalkan, Ulpa maunya belajarnya seperti apa? Mau nggak kalau temannya ada yang mengganggu? Tidak mau, Bu. Oke, kita tulis 1 ya. Saya tidak mau ada teman yang mengganggu ketika belajar, gitu. Boleh gurunya seperti itu. Kemudian apa lagi, Nak? Gak suka, Bu, ada banyak sampah. Oke, kita tulis lagi. Kelasnya tidak boleh ada sampah. Ini masih berupa peraturan ya. Kita memunculkan ini dulu nih. Lagi, apa lagi, Nak? Bu, kita harus rapi, Bu. Kelas kita ini berantakan. Baik. Kelas kita harus selalu rapi. Masih berupa kalimat negatif semua, boleh. Nah, baru kemudian, nah yang ini sama ini sama ya. Ini nilai kebajikannya apa ya, Nak? Tapi terlebih dahulu kita berikan nilai kebajikan. Kebersihan, keteladanan, disiplin, nah itu masuknya. Baru kemudian kalau untuk kelas rendah bisa kita yang menjadikan kalimatnya menjadi kalimat positif. Kemudian disuruh anak-anak membaca. Ayo, Nak, baca ulang. Apa tadi keyakinan kelas kita? 1, 2, 3. Sampai anak-anak itu sedikit agak hafal. Ketika dia melakukan tindakan yang mulai agak keluar dari keyakinan kelasnya, keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, kita akan ingatkan terus. Dan ini berfungsi kok Bapak Ibu. 1 tahun kemarin saya merasa kelas saya nyaman, kurang. Padahal seharusnya ada 1-2 anak yang memang karakternya sangat unik. Dia tidak pernah mau berkolaborasi. Dia memiliki emosi yang tinggi. Tetapi dengan cara ini, saya sudah melakukan restitusi memang dari kemarin, tapi tidak saya rekam. Ternyata memang berjalan. Dia tidak emosi begini, tidak. Saya stabilkan dulu, ya, baru stabil. Salah nggak anak kita? Boleh nggak sebenarnya menurut kamu? Baru kemudian yang lain. Terus harusnya seperti apa? Nah gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini, kalau memang nanti kita ada waktu, kita buat bersama, saling mendukung, antar guru juga bisa. Nah, Bapak Ibu, yang ada pertanyaan lagi? Mengenai guru, jadi yang kasih guru. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sangat menarik materi yang disampaikan Bu Yeti. Dengan materi ini kita bisa memiliki wawasan baru, sekaligus kita juga bisa mencermin dari yang 5 tipe guru itu. Kita sekarang berada di posisi yang mana? Yang jelas dimanapun posisi kita hari ini berada, memang lebih pas kita berperan di semua tipe. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Karena saya setuju tidak hanya berreferensi pada pembelajaran, tapi pada penegakan nilai-nilai kebajikan juga perlu juga. Mungkin ada anak yang tidak mempan dengan
oleh guru yang bersifat manajerial. Tapi mungkin terlepas dengan guru yang sebagai pemantau dan seterusnya. Tetapi apapun posisi kita, yang jelas kita melalui kurikulum ini sebenarnya diarahkan untuk ke yang 5. Sehingga mari kita bersama-sama untuk menuju menjadi seorang manajer. Tanpa melupakan yang keempatnya, karena kita tadi ada anak yang memang memiliki kebutuhan, dia akan pas jika ditangani oleh guru yang sifatnya menjadi teman. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun peran kita selaku guru, apa posisi kontrol guru, jika anak kebutuhannya terpenuhi oleh guru, maka dia akan lebih mudah menemukan dirinya untuk menjadi anak yang merdeka, untuk menjadi anak yang punya keyakinan bahwa dirinya punya potensi yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, maka selain kita berusaha menjadi guru yang manajerial, kita juga perlu disematkan ke diri kita bahwa 5 kebutuhan anak ini harus mohon dibayangkan dulu. Nah ini, bahwa 1 sampai 5 ini kita harus berusaha untuk memenuhi, karena ini kebutuhan dasar. Jadi tidak boleh dihilangkan satupun. Nah, yang sering kita agak sulit menerapkannya, kadang ketika anak melanggar tadi kesepakatan tadi atau keyakinan kelas, ada yang dilanggar, sementara dia akan ingin melapaskan kebebasannya, dia ingin memperoleh kasih sayang, tapi begitu datang kadang tidak mendapatkan kasih sayang. Dia mungkin datang ingin diperhatikan, dia datang kadang perhatian kita juga agak kurang. Apalagi kebanyakan kita begitu siswa melanggar keyakinan itu langsung dicap salah tanpa dikonfirmasi mengapa dia melakukan itu. Ini menjadi bagian yang paling penting. Saya punya pengalaman yang menarik di kelas 4A. Ini sekolah baru hari ke-9. Ada anak yang terlambat datang ke sekolah itu 4 hari. Jadi 40% dia datang terlambat. Kemudian setelah kita ajak ngobrol, posisi tempat duduknya saya pindahkan paling depan. Dia datangnya pagi-pagi, tidak terlambat lagi. Nah, jadi ini perlu kita ada antara kita dengan siswa. Jadi begitu duduknya paling depan, nah dia datangnya pagi-pagi, tidak terlambat lagi. Mungkin dia jenuh duduk di belakang terus dari dulu, sehingga jenuh mau ke sekolah, bangun di lambat daripada di depan. Siapa itu? Bisa ditetapkan Bu? Bisa lah ya. Nah, Waktu di kelas itu memang ya taruh depan, pagi terus dia. cocok. Memang ya, Oh, taruh ya. depan ya. Bisa memang ya, langganan. Aduh, tambah. Pas. Nah, ini hanya sekedar contoh kasus yang ingin saya tekankan melalui forum ini adalah lebih penting menggali mengapa ini terjadi daripada langsung memposisikan anak bersama. Jadi yang paling penting kita cari alasan mengapa dia melakukan itu yang paling penting. Seperti ada kasus anak naik plafon, kenapa kok naik plafon? Ada Pak. Nah, ini contohnya. Jadi menurut saya emosi kita sebagai seorang manajer itu kita harus bisa mengontrol emosi kita. Sehingga kita bisa mengontrol diri kita, maka kita bisa jadi membuka apa yang sebenarnya dan yang menyebabkan itu bisa terjadi. Dan memang saya dari dulu tertarik dengan hukum Burgess ketika mau ngajar di kelas. Memang saya melihatnya lebih humanis lagi. Jadi ini juga rupanya yang institusi juga menggunakan hukum dosen, teorinya dosen.
Nah, karena dari 5 dasar kebutuhan manusia, kemudian tentang posisi guru tadi menjadi mungkin titik penting atau kebangkitan hari ini, maka saya berharap kepada Bu Devi selaku calon guru pemula yang segitiga restitusi ini perlu dikampanyekan. Artinya bisa juga sih bisa ke grup apa sih segitiga restitusi, karena yang ditampilkan juga agak kurang jelas. Saya melihatnya agak kurang jelas, burung gitu ya. Jadi mungkin di share ke grup, mungkin apa ditempel di papan informasi, nanti akan lebih menarik. Sekali lagi kepada Bu Devi, terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kerja-kerja sehari-hari sehingga pembelajarannya betul-betul menjadi pembelajaran yang memerdekakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Supradi atas multivitaminnya. Iya Bapak Ibu ya, memang tadi di situ segitiga restitusi memang sedikit saja saya tampilkan karena ini panjang sekali sebenarnya ya, langkah-langkahnya dari 3 itu panjang, tetapi ketika kita terapkan sebenarnya tidak juga. Hanya kata kuncinya pertama, kita menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Setelah anak stabil, kita validasi yang mana sih tindakan dia yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mari kita terus berefleksi diri menjadi tenaga pendidik yang profesional, berkompeten, terus belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf-khilaf kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Devi yang telah menyampaikan materi pengibasan oleh calon guru penggerak kita. Dan sudah dilanjutkan tadi sesi tanya jawab. Acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutupi acara hari ini, siang ini saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di kelas 6. Kelas berapa kamu sekarang? 6. Kelas 6. Nama apa? 6A atau 6B, ingat sama ya, tidak ada bedanya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran besok-besok dan kita memulai aktivitas kita di kelas 6A, kita akan buat kesepakatan kelas. Nanti akan dibuat menjadi keyakinan kelas. Menjadi apa, Nak? Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kamu tahu peraturan? Peraturan-peraturan. Jangan, misalkan jangan suka terlambat datang ke sekolah, itu peraturan. Apa lagi? Jangan tidak memasukkan baju. Jangan menyontek. Apa lagi? Banyak ya kalimat jangan. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu semua peraturan. Kalau kita akan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa?
Dari peraturan itu tadi akan kita tarik menjadi sebuah kalimat positif dikumpulkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Kalau misalkan kamu datang tepat waktu setiap hari Senin, masuk ke dalam disiplin apa ramah apa tanggung jawab, nak? Disiplin, tanggung jawab. Iya, masuk situ. Terus kalau misalkan kamu tidak mengganggu teman, namanya apa? Ramah. Apa lagi? Menghargai orang lain, ya kan? Terus kalau di peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Berarti masuknya kemana itu? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya kebersihan. Nah, kalian akan memilih nilai kebajikan mana yang akan kalian sepakati, kita sepakati, kemudian dibuat menjadi kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak ada kata dilarang. Tidak ada kalimat itu. Tapi misalkan begini, menghormati orang lain. Nah, kalimatnya begini, kami kelas 6A menghormati orang lain. Peraturannya banyak menghormati orang lain tadi. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh jahil. Kalau temannya lagi belajar, jangan diganggu. Apalagi temannya istirahat, tidak diganggu. Temannya lewat, tidak diganggu. Menghormati orang lain. Kami kelas 6A kami suka menjaga kebersihan. Kami selalu menjaga kebersihan. Nah, kebersihan ya kata kuncinya tadi. Berarti banyak menjaga kebersihannya. Kalian membuang sampah pada tempatnya, melakukan piket kelas, banyak ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini sifatnya nanti umum, tidak berupa peraturan yang banyak betul itu. Nah, masuknya ke bagian-bagian peraturan itu. Jadi dari peraturan dikumpulkan jadilah satu keyakinan. Contohnya gini, ada peraturan setiap pengguna motor wajib memakai helm. Emang kenapa kalau nggak pakai helm? Jika terjadi kecelakaan agar tidak cedera, kan? Yakin kan? Nah, itu makanya nilai yakinnya itu yang mau diambil. Nah, sekarang siapkan penanya. Ibu akan bagikan sticky note-nya di sini. Kamu maunya apa sih kelas ini? Maunya seperti apa? Senyaman mungkin ya. Jadi kamu buat di sini ya. Tulisannya yang nggak ada lemnya nak ya. Yang nggak ada lemnya itu yang ditulis. Nah, kamu buat nanti kalimat satu. Misalkan kamu pilih dulu nih nilai kebaikannya apa? Nilai kebaikannya apa ya? Pilih dulu nilai kebajikannya apa, baru dibuat menjadi kalimat positif. Kami selalu menjaga kebersihan. Nah, berarti nilai kebajikannya kebersihan dan lain-lain. Jadi dalam poin kebersihan, menghormati orang lain, disiplin, sopan, minimal 4 itu dipilih. Nah, nanti kalian semua sudah menulis ya. Jadi buatnya 2 ya, tapi kerjasama. Yang satu kertas ini nilai kebajikannya, yang satu sudah jadi kalimat positif. Kalimat positif dari keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Paham ya? Oke. Yang satu nilai kebajikannya saja ya, dimulai. Boleh rembuk. Apa keyakinan kelasnya yang mau kita terapkan selama kita menjadi siswa kelas 6 ya. Ketika kalian melanggar atau lupa, akan diingatkan dengan keyakinan kelasnya ya. Nah, nulisnya yang nggak ada lemnya nah ya, yang lemnya untuk ditempel di situ nanti ya. Jadi di atasnya ya.
maunya dihormati, apa maunya kelasnya bersih, apa maunya disiplin. Ya, 5 menit ya, tidak lama. Ayo dimulai. Bagi yang sudah, langsung silakan ditempel di sini. Ayo. Siapa yang sudah? Di sini boleh. Itu contoh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ 5. Ada 5. Ayo, sudah ditulis? Kamu maunya kelasnya seperti apa, Perembo? Sekarang semuanya ditempel. Tempel di sini. Ya, lanjut. Ya, ayo. Ada lagi? Ayo, cepat, cepat, cepat. Ayo. Udah, ayo. Ayo, ayo. Ini semua agar gelas kita nyaman ya. Ya kita sendiri yang bikin keyakinannya. Ya. Apa lagi?
tidak merundung itu berarti apa? Menghargai orang lain. Selalu menghargai orang lain, ya. Apa ya? Kami selalu menghargai orang lain, ya. Sopan dengan guru, sopan dengan guru. Ini belajar dengan giat, tapi kalimatnya nanti kita ubah ya. Sopan dan saling menghargai. Yang mana bersih udah sama, gelas yang bersih sama. Membuang sampah seperti ini udah gelas bersih juga. Menghormati, sikap tolong menolong. Akan tepat waktu, tadi disiplin udah ada belum ya? Sikap disiplin yang ada tepat waktu sudah. Disiplin yang tolong menolong. Tolong menolong sudah. Sopan dengan guru. Menghargai orang lain, dan harusnya beda agama ya, semua ya. Selalu menghargai dan menghormati orang lain harusnya. Sopan, disiplin. Menghargai orang lain sudah. Coba sekarang ya, ibu bacakan ya. Udah dipilih ini yang lainnya sama maksudnya ya. Ini yang gak baca aja ya. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Nanti dikasih selalu ya, selalu menjaga ya. Kemudian kami dari kelas 6A akan berjanji belajar dengan giat, berarti kelas 6A belajar dengan giat ya, oke? Kami selalu bersih dan nyaman, kelas selalu bersih dan nyaman, oke? Kemudian kami selalu menghargai dan menghormati, saling menghormati orang lain dan menghargai orang-orang. Sama ini ya. Saya ingin kelas ini sopan dan saling menghargai, sama ya. Saling menghargai orang lain, menghormati, ini saling menghargai dan menghormati. Sama ya, kami selalu menghargai dan menghormati. Sama ya? Oke. Ada yang jatuh ya? Kebersihan sudah ada. Belajar dengan giat sudah ada. Ini bersih dan nyaman. Menghargai sudah. Sikap disiplin tolong menolong. Kemudian sopan dan menghargai orang lain. Disiplin dan tolong menolong. Nah, ada 1, 2, 3. Ini yang pasnya biar dia tidak tumpang tindih, sopan dan menghargai orang lain, membudayakan sikap disiplin dan tolong menolong. Ini sudah masuk, ini berarti nggak perlu lagi. Kebersihan, belajar dengan giat dan menghargai orang lain sudah. Menghargai dan menghormati. Oke, sekarang sudah 35 ya. Sudah sama, ini semua tadi sama. Sekarang lihat, ada 5 poin keyakinan kelas kita. Nanti kalian akan ibu kasih kertas, dibuat seperti itu ya. Nanti akan kita buat khusus di karton. Nah, dari ini akan dibuat jadi tulisan cantik ya. Oke, sudah sepakat ya? Nomor 1 ibu bacakan. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Ulangi keyakinan kelas kita. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Oke, nomor 2. Kami dari kelas 6A akan berjanji belajar dengan giat. Ayo. Kami dari kelas 6A akan berjanji belajar dengan giat. Nomor 2 ya. Yang nomor 3, kami selalu menghargai dan menghormati. Ini
kalian sepakati. Nah, sekarang ya, Ibu minta tanda tangannya di sini perwakilan masing-masing badai 1, 2, 3, 4. Ayo, tanda tangan di sini. Nah, ayo. Sini saja. Ayo. Sini, sana. Ini nggak apa-apa. Ini. Sini ya, tanda tangan nomor 1. Tanda tangan aja. Udah tanda tangan aja. Ya. Ayo nah, lanjut. Enggak, dari ini aja, dari sini aja, satu aja. Ya, nah, barisan sini lagi. Ya, nah, sini lagi, ya, sampai sini lagi. Ya, barisan sini ya, sini. Nah. Ya, sini lagi. Nah, yang lainnya nanti Ibu bagikan kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi yang sudah memberikan bimbingan atas permasalahan yang saya alami. Saya berjanji untuk tidak terlambat lagi. Saya senang sekali sudah diberikan kesempatan untuk menerapkan keyakinan kelas yang telah kami sepakati, yaitu disiplin terhadap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi yang sudah memberikan bimbingan atas permasalahan yang saya alami. Saya berjanji untuk tidak terlambat lagi. Saya senang sekali sudah diberikan kesempatan untuk menerapkan keyakinan kelas yang telah kami sepakati, yaitu disiplin terhadap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi yang sudah memberikan bimbingan atas permasalahan yang saya alami. Saya jadi lebih sabar dan tidak mudah emosi lagi. Saya senang sekali sudah diberikan kesempatan untuk menerapkan keyakinan kelas yang telah kami sepakati, yaitu sabar dan menghormati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.